Tiga pria sekap dan perkosa siswi SMP. Kakek berusia 70 tahun cabuli wanita keterbelakangan mental. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, tiga pria di kota Palembang memperkosa seorang siswi SMP secara bergilir selama 2 hari. Selain memperkosa, pelaku juga mengambil handphone korban dan meninggalkan korban seorang diri. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus 3 pelaku pemerkosaan disertai pencurian dengan pemberatan terhadap seorang siswi SMP di Palembang. Ketiga pelaku yakni Bob, warga Jalan Letnan Hadin, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, M. Hidayat, warga Alan Takwa, Merah Mata, Perumahan Griahan Lesari, Kecamatan Kalidoni, dan M. Fikri, warga Jalan Slamet Riyadi, Lorong Mentok, Kelurahan 11 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi di sebuah penginapan Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Awalnya, Bob mengajak kenalan korban melalui salah satu aplikasi media sosial dan mengajak korban untuk bertemu. Korban berinisial AL sempat menolak ajakan pelaku, namun karena terus dibujuk Bob, korban pun mau diajak bertemu. Setelah bertemu, pelaku kemudian mengajak korban ke sebuah penginapan. Sesampai di kamar, pelaku kemudian mengajak korban berhubungan badan, tetapi ditolak korban. Pelaku kemudian mengancam korban akan dijual jika menolak kemauan pelaku. Merasa takut diancam, korban kemudian hanya pasrah saat pelaku melancarkan aksinya. Usai melakukan pemerkosaan, Bob kemudian menghubungi 2 rekannya dan ikut memperkosa korban secara bergilir selama 2 hari. Tak hanya memperkosa, pelaku juga mengambil handphone milik korban dan meninggalkan korban di penginapan. Setelah masuk ke kamar, korban ini diancam untuk melakukan hubungan badan. Korban tidak mau, diancam untuk dijual katanya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria lanjut usia diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Pelaku tega mencabuli wanita yang mengalami keterbelakangan mental. Dengan wajah tertunduk lesu, RM berusia 70 tahun warga Jalan Rambutan, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Pelaku telah melakukan pencabulan terhadap AM berusia 22 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara mengiming-imingi uang saat korban sedang bermain di halaman depan rumah pelaku. Pelaku lalu mengajak korban ke dalam rumah dengan dalih uang yang akan diberikan kepada korban ada di dalam rumah sehingga korban mengikuti kemauan pelaku. Kakek yang bekerja sebagai penarik becak motor ini langsung mencabuli korban dengan cara mencium dan meraba bagian sensitif korban di dalam rumah pelaku. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Melakukan pencabulan terhadap anak juga yang pelaku ini, korban ini cacat mental. Awalnya diajak untuk nyari kayu, ranting-ranting kayu, dengan bujukan akan dikasih uang setelah ikut. Korban ini ikut terhadap si kakek. Setelah mengumpulkan kayu, si kakek nyuruh si korban ini untuk masuk ke rumah dengan alasan uangnya ada di rumah. Pada saat sudah masuk ke rumah, si kakek langsung menciumi tubuh korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Di Kabupaten Ogan Ilir, ayah dan anak cekcok mulut dengan tetangganya yang berujung maut. Sang anak tewas dengan sabetan senjata tajam, sementara itu ayah dan tetangganya bersimbah darah dilarikan ke rumah sakit. Warga desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir digegerkan dengan tewasnya seorang remaja bernama Hajrat usai terlihat perkelahian menggunakan senjata tajam dengan tetangganya sendiri. Sementara ayahnya yang juga tetangganya dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Palembang karena bersimbah darah.
Kejadian bermula saat korban dan ayahnya mendatangi Tegar, anak tetangganya di kebun sawit SMK 6 Ogan Ilir yang berada di samping sekolah tersebut. Kemudian terjadilah cekcok mulut di antara mereka. Orang tua kedua remaja ini bukannya melerai, justru ikut berseteru sehingga terjadilah insiden maut. Akibatnya 1 tewas dan 2 orang lagi dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, warga mendengar suara teriakan. Setelah didekati didapati ada orang terkapar. Kemudian dibantu untuk mengangkatnya ke teras sekolah, warga pun berdatangan. Belum diketahui secara pasti penyebab perkelahian tersebut. Polisi langsung mendatangi TKP dan mengamankan barang bukti. Menemukan korban, mana korban itu setelah dilihat sudah meninggal. Jadi korban itu ada 2 ditemukan warga tersebut. Kalau motifnya luka-luka atau sudah? Ada yang meninggal, 1 lagi dibawa ke rumah sakit. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk mengungkap motif perkelahian antar tetangga ini yang menelan 1 korban jiwa. Dari Ogan Ilir, Fitriari iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Oku grebek ladang ganja. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Oku menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektar yang dikamuflase dengan kebun kopi di Talang Bancong, Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buai Rayap. Ladang ganja tersebut diketahui milik seorang residivis curas yang beraksi di kawasan Lampung dan Batu Raja. Ladang ganja ini diduga milik seorang residivis kasus curas di kawasan hutan belantara Talak Bancong, Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buai Rayap saat digerebek Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu. Petugas butuh waktu 4 jam perjalanan menyusuri hutan kawasan. Satres Narkoba Polres Oku dibantu Polsek Sosoh Buai Rayap akhirnya berhasil menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektar, baik yang siap panen maupun yang baru ditanam di dalam pembibitan. Namun sayang, ketika polisi sampai ke lokasi ladang, pelaku sudah tidak berada di lokasi. Polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan tanaman ganja seberat 2 kg siap edar dan 8 linting ganja siap pakai, kemudian bahan peluru untuk senjata rakitan jenis locok. Kapolres Oku, AKBP Danu Agus Purnawa menyatakan tanaman ganja sudah berusia 6 bulan lebih, bahkan ada yang sudah dipanen pelaku untuk dijual. Polisi berhasil menemukan titik-titik penanaman ladang ganja yang dikamuflasekan dengan batang kopi. Danu Agus Purnomo juga menyatakan pelaku adalah residivis kasus curas antar provinsi. Setelah bebas, pelaku berkebun di lokasi Talang Bancong, Kecamatan Sosoh Buai Rayap, Kabupaten Oku. Baik, jadi untuk inisial dari tersangka adalah EP. Jadi EP ini diperkirakan usia 35 tahun, kemudian memang kita monitor yang bersangkutan tinggal di wilayah Talang Bancong Atas, Desa Negeri Sindang di Kecamatan Sosoh Buai Rayap. Saat ini barang bukti batangan ganja sudah diamankan di Mapolres Oku, sementara terduga pelaku yang sudah dikantongi identitasnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Nasib apes dialami pelaku begal di Palembang. Pelaku begal berhasil merampas sepeda motor korban, sedangkan korban berhasil merampas sepeda motor pelaku. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari hasil rekaman kamera CCTV terlihat pelaku begal bonceng 3 langsung menghadang korban dengan posisi berpas-pasan di Jalan Manumbing, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Salah satu pelaku turun berusaha merampas motor korban sambil memukul korban. Korban yang sempat melakukan perlawanan hingga terjadi saling pukul. Salah satu pelaku mengenakan jaket merah membawa kabur motor korban, sedangkan rekannya menyusul sambil berlari. Korban yang terus melakukan perlawanan berhasil menarik motor pelaku lainnya yang hendak kabur. Korban sempat terseret dan jatuh.
Pelaku yang panik kabur meninggalkan sepeda motornya yang ditarik korban. Korban langsung melapor ke Mapolsek Ilir Timur 1 Palembang sambil membawa sepeda motor pelaku. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus salah satu pelaku dan penedah motor curian. AR, salah satu pelaku mengaku telah 2 kali melakukan pembegalan. Kasus begal pertama menjalani 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Pertama di mana? Motor apa? Kasubdit Jatanras Polda Sumsel Kompol Agus Prihandika menyatakan korban sempat melawan dan terjadi tarik-tarikan sehingga pelaku membawa motor korban. Sementara korban membawa motor pelaku dan kejadian ini viral di media sosial. Kalau salah tidak viral di media sosial, di beberapa media sosial dari rekaman CCTV. Memang korban ini yang berangkat dari rumah untuk mencari sarapan, di jalan diikutin, kemudian dilakukan penghadangan, dibegal. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan pelaku, ponsel, serta sepeda motor milik korban dan pelaku. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 rekan pelaku. Pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, iNews melaporkan. Diduga rebutan lahan parkir di salah satu mal di wilayah Ilir Barat 1 Palembang, seorang pria nekat bacok korbannya yang bekerja sebagai juru parkir. Pelaku berhasil ditangkap saat sedang duduk santai di parkiran. Video amatir milik petugas ini memperlihatkan penangkapan terhadap Yanto, pelaku pembacokan di parkiran tempat pelaku bekerja sebagai juru parkir di Jalan Radial, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam penangkapan, petugas mendapati senjata tajam jenis golok yang disimpan pelaku di pinggangnya yang digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap Ari Saputra. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Motif keributan diduga perebutan lahan parkir di kawasan mal yang terletak di Jalan Lambidaru, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Betul sekali, jadi kami alhamdulillah mengamankan pelaku yang memang 351 kita kenakan pasalnya. Pada saat penangkapan juga si pelaku ini di pinggangnya ada golok. Kita bisa kenakan juga undang-undang darurat. Untuk pendalaman perkara kami akan dalami saksi-saksi. Ini korban mengalami luka di bagian lengan. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi puluhan pengendara motor terjaring razia. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Porgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Satlantas Polrestabes Palembang menggelar razia kelengkapan kendaraan di Jalan Gubernur Haji Bastari di depan Polrestabes Palembang pada Sabtu malam. Puluhan pengendara motor terjaring razia karena tidak melengkapi syarat berkendara dan menggunakan knalpot racing. Razia yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang ini digelar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, depan Polrestabes Palembang pada Sabtu malam. Sejumlah pengendara motor terlihat memutar balik arah saat mengetahui ada razia. Akibatnya menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan, baik dari arah bawah jembatan hingga flyover Jakabaring. Dari hasil razia kali ini, puluhan pengendara terjaring karena melanggar lalu lintas, tidak melengkapi surat-surat kendaraan, dan Kompol Iren menyatakan dari hasil razia sebanyak 64 pelanggaran yang didapatkan. Razia kendaraan akan terus dilakukan setiap malam minggu. Memang seperti
Seperti biasa setiap malam minggu melaksanakan kegiatan razia rutin malam minggu maupun di hari-hari lain yang sudah kami tentukan dengan sasaran yaitu pelanggaran lalu lintas, khususnya knalpot brong juga itu menjadi prioritas. Kemudian dalam kelengkapan administrasi maupun pelanggaran lainnya. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang akan terus menggelar razia kendaraan di sejumlah titik rawan untuk minimalisir tindak kejahatan jalanan dan kepatuhan berlalu lintas. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Memastikan bersih dari narkoba, puluhan personil kepolisian sektor Pelaju Palembang melakukan tes urin. Tes urin ini dilakukan secara mendadak. Kepolisian sektor Pelaju Palembang mulai membersihkan pengguna narkoba di kalangan polisi yang bertugas di Polsek Pelaju sebelum bertugas di lapangan. Sebanyak 47 anggota Polsek Pelaju dilakukan tes urin dengan penjagaan ketat Provos dan Kapolsek saat pengambilan sampel urin di kamar kecil. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecurangan dalam pengambilan sampel urin. Sampel urin pun langsung dilakukan pengetesan dengan alat khusus. Hanya beberapa menit hasil sampel urin langsung bisa diketahui hasilnya. Biar kita tahu apakah anggota kita masih ada yang menggunakan narkoba. Karena apabila anggota ada yang menggunakan narkoba, pasti tugasnya akan banyak yang lalai. Tes urin ini akan terus dilakukan per 3 bulan sekali untuk mengetahui para anggota polisi yang terindikasi mengkonsumsi narkoba. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap waspada. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pol PP dan Dinas PPA tertibkan gepeng. Pemerintah Kota Palembang menutup Festival Sekanak Lambidaro lebih awal. Sungai Sekanak Lambidaro destinasi wisata baru di Kota Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya.
Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Satpol PP dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menertibkan badut pengamen anak jalanan di sejumlah titik di Kota Palembang. Hasilnya sebanyak 26 orang anak diamankan petugas. Demi untuk menciptakan ketertiban, Satpol PP bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penertiban pengemis, pengamen, badut jalanan di lampu merah yang ada di Kota Palembang. Kasat Pol PP Sumsel Arisa Putra mengatakan dari razia penertiban ini 26 orang anak dijaring petugas. Mereka diberi arahan dan ada satu ibu-ibu yang tidak mengindahkan peringatan hingga dititipkan ke dinas sosial. Ya, hari ini kami dapati ada 26 orang, 17 perempuan, laki-laki, 7 perempuan dan 2 anak-anak. Ya, anak-anak itu satu umurnya kurang lebih 2 tahun dan satunya lagi kurang lebih 4 tahun. Ya, dari sini sudah kita amankan dan kita bawa ke kantor Pol PP untuk diberikan pembinaan dan pengarahan, dan insya Allah ya mereka tidak akan kembali lagi. Selanjutnya, setelah diberikan arahan dan peringatan, puluhan anak tersebut dibebaskan kembali. Tetapi bila mereka mengulang kembali akan dititipkan ke dinas sosial. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Harga minyak goreng di pasar tradisional di Kabupaten Ogan Ilir masih tinggi hingga mencapai Rp19.000 per liter. Padahal pemerintah pusat sudah menginstruksikan agar menurunkan harga. Meski pemerintah pusat telah menginstruksikan agar harga minyak goreng diturunkan, namun di Kabupaten Ogan Ilir hingga kini harga minyak goreng masih tinggi hingga mencapai Rp19.000 per liter, seperti yang terjadi di pasar tradisional Indralaya. Harga minyak curah di kisaran Rp19.000, sedangkan minyak kemasan di harga Rp17.000. Masih tingginya harga minyak goreng dikarenakan dari agen belum melakukan penurunan harga, selain itu pula stok yang ada masih harga yang lama. Meski harga masih tinggi, namun animo masyarakat untuk membeli minyak goreng juga tetap tinggi. Masyarakat tetap memburu minyak goreng karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Masyarakat lebih memilih untuk berburu minyak ke pasar-pasar tradisional ketimbang membeli di minimarket karena selain tidak berdesakan, stoknya juga pasti ada. Yang kalau yang lain-lainnya normal, cuman minyak lah. Minyak. Gimana untuk di pasar ini Bu harga? Di pasar ini kalau kita jual tuh menurut harga pembelian kami. Masih tinggi harga pembelian kami. Untuk 1 kilo berapa sekarang nih? Sekarang kami jual 17.000 yang sudah dikemas. Macam Sophia ini ya. Minyak kemasan? Yo. Kalau yang curah masih kami jual 19 per kilo. Biasa beli minyak berapa banyak? Yang bos telur. Oh, berapa biasanya? 7. Ini ngubah beli yang kecil karena mahal. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan sidak pasar agar harga minyak goreng benar-benar diturunkan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pekerjaan pembangunan proyek Jalan Tol Indralaya Prabu Muli diperkirakan rampung di akhir tahun 2022. Namun kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan menjadi salah satu penyebab sedikit lambannya pelaksanaan di lapangan. Pembangunan Tol Indra Prabu yang menghubungkan Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli sepanjang 64,5 km saat ini telah mencapai 70%. Dari total 64,5 km tersebut, pekerjaan pembangunan terbagi dalam 6 zona. Project Manager PT Hutama Karya Wayan Subagia mengatakan telah 50% jalan tol dilakukan pengaspalan dan ditargetkan akhir tahun rampung dikerjakan. Targetnya kita tahun ini Pak, tahun ini selesai. Terus yang menjadi kendala pengerjaan selama ini apa Pak? Dan saat ini kan ada lahan yang belum bebas Pak. Oh itu. Ada lahan bebas tapi sudah kita atasi lah itu. Bulan ini bebas. Saat ini belum tuntasnya pembebasan lahan milik masyarakat menjadi kendala dalam pekerjaan pembangunan jalan tol Indra Prabu, serta faktor cuaca yang tengah memasuki musim penghujan.
Namun pihak PT Hutama Karya dengan dibantu 6 kontraktor tetap optimis paling lambat bulan November tahun 2022 jalan tol Indralaya Prabu Mulih dapat dilalui kendaraan dengan memangkas jarak tempuh Palembang Prabu Mulih dari 2 jam menjadi 1 jam perjalanan. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Palembang menutup festival Sekana Lambi Daro lebih awal. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Pemirsa, kemegahan serta keindahan Sungai Sekanak Lambidaro yang merupakan destinasi wisata baru di Kota Palembang, medan magnet yang menarik minat pengunjung untuk datang. Bahkan untuk mengantisipasi kerumunan, pemerintah Kota Palembang menutup Festival Sekanak Lambidaro lebih awal. Setelah diisi oleh berbagai kemeriahan, Festival Sungai Sekanak Lambidaro akhirnya resmi ditutup oleh Sekretaris Pemerintah Kota Palembang, Ratu Dewa. Penutupan ini merupakan upaya mencegah terjadinya kerumunan, mengingat potensi serta keindahan destinasi Sekanak Lambidaro mampu menghipnotis para pengunjung yang berbondong-bondong untuk datang dan menyaksikan semaraknya event yang telah lama dinantikan warga Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang tidak menyangka akan tingginya animo masyarakat menyambut destinasi wisata baru ini. Akan tetapi, pemerintah kota terpaksa menutup festival ini lebih awal untuk menghindari kerumunan demi menerapkan protokol kesehatan. Para pelaku usaha milik UMKM sangat terbantu dengan adanya festival ini. Diharapkan event-event yang bergengsi para UMKM terus dilibatkan. Bahwa kita memang harus tetap mengedepankan protokol kesehatan, walaupun keinginan masyarakat secara luas ingin menyaksikan haus akan hiburan, akan tetapi ini tetap kita disiplin untuk melaksanakan prokesnya. Dan yang kedua, ini adalah suatu objek wisata baru, destinasi wisata baru, yang mohon bantuan teman-teman media dihimbau masyarakat untuk menjaga aset ini, bisa dipelihara, menjaga lingkungan, keamanannya. Destinasi wisata Sekanak Lambidaro ini merupakan aset warga Kota Palembang dan mari bersama-sama untuk tetap menjaga dengan tidak merusak dan mengotori destinasi wisata terbaru warga Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, calonkan Airlangga maju sebagai Capres 2024 mendatang, relawan Raga Sumatera Selatan mulai melaksanakan deklarasi dipimpin oleh Ketua Raga Sumsel Muhammad Herni yang menginginkan Airlangga Hartarto memimpin negeri sebagai presiden. Deklarasi mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang mulai dikumandangkan dihadiri oleh para kader dan simpatisan di Jalan Mangkubumi, Kelurahan 3 Ilir, Palembang. Barisan relawan Raga yang tergabung didominasi para ibu rumah tangga sangat antusias dan bangga mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan kepada sosok Airlangga memiliki alasan kuat. Relawan Raga menilai kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional patut diacungi jempol serta sangat membanggakan sehingga sangat tepat dipilih untuk memimpin negeri ini menjadi lebih baik lagi. Bahagia sekali dapat menghadiri ini. Kami sangat bangga karena kami sangat mengharapkan nanti Bapak Airlangga Hartarto bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Inginnya Indonesia lebih maju lagi di bawah pimpinan Bapak Airlangga Hartarto. Kami adalah merupakan orang-orang di bawah yang sudah ingin mendukung Pak Airlangga untuk menjadi presiden ke depannya. Kami pilih Airlangga karena pada saat ini Indonesia sudah lebih baik. Kami harapkan Pak Airlangga Hartarto akan membawa Indonesia akan lebih baik lagi. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Tak ingin bantuan bedah rumah tak tepat sasaran dan Rem 044 Gapo melakukan survei rumah dengan menyambangi rumah warga untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Dan Rem 044 Gapo Brigjen TNI Naudi Nurdika bersama Dandim 0402 Letkol Hendra Saputra mendatangi satu persatu rumah warga yang dinilai perlu mendapat perhatian dan bedah rumah di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara. Rombongan ini terus semangat melihat kondisi rumah warga miskin. Bahkan ada di antara rumah tersebut bersebelahan dengan kandang kambing sehingga sangat tidak layak huni, tidak sehat dan tidak nyaman.
Dipastikan ada 7 rumah warga yang akan dibedah menjadi rumah layak huni, sehat dan nyaman. Diharapkan penerima manfaat dapat beristirahat dengan tenang tanpa harus menanggung beban yang berat akibat rumahnya tidak layak huni. Rencana bantuan disambut baik oleh warga yang bersyukur atas bantuan yang diberikan. Rencana rumah yang akan dibedah ada 7 rumah, salah satunya di sini, dan saya ingin meyakinkan saja bahwa rumah ini layak. Senang sekali, lebih dari senang, pokoknya 1000% lah aku senang. Sudah berapa lama rumah Bapak ini, Pak? 2014. TNI akan menggandeng pihak swasta untuk alokasi dana seperti PT Arwana yang telah berkontribusi terhadap warga sekitar. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Sungai Sekanak Lambidaro, destinasi wisata baru di Kota Palembang. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi.
Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, ular piton ukuran raksasa ditangkap warga di atas plafon rumah warga di Jalan Saleh, Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, Palembang. Ular yang diperkirakan berukuran 6 meter ini berhasil dievakuasi oleh warga. Warga Jalan Saleh, Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, Palembang berjibaku saat sedang menangkap ular piton berukuran besar, diperkirakan berukuran 6 meter di atas plafon rumah milik warga Zulkifli, pria berusia 60 tahun ini. Penangkapan ular yang berlangsung dramatis ini membuat puluhan warga harus hati-hati lantaran sang ular melawan saat hendak dievakuasi. Meski demikian, warga berhasil mengevakuasi ular sanca batik ini dari atas plafon rumah milik Zulkifli. Warga yang berhasil mengamankan ular tersebut langsung memasukkannya ke dalam karung dan rencananya akan dijual ke pecinta hewan reptil. Ular itu pertama kali ditemukan oleh seorang bocah, lalu memberitahukan kepada pemilik rumah. Nah, sampai itu ada ulunya besar. Nah, maka kami keroyokan. Gitu aja. Di keroyokan kita, itulah ulunya sepanjang 4,5 meter lebih. Awalnya kita tidak mengetahui. Tidak tahu ulu itu dari mana, tapi budak yang ngomong kita itu nama Toko Padilla, bapaknya Usup, anak yang ngomong dari rumah Pak Sarip, dari tetangga yang kita, yang rumah panggung itu, kata dia. Selamanya tidak kati soal selamanya tidak kati masalah, aman-aman baik selama ini, bahwa sekali itulah. Tapi Zulkifli mengaku bingung bagaimana ular besar dapat masuk di atas plafon rumahnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, ingat kota Palembang, ingat ikon jembatan Ampera, pasti juga ingat dengan keindahan Sungai Musinya. Nah, kota Palembang kini kembali membuat terobosan dengan merestorasi kawasan kumuh menjadi destinasi wisata Sungai Sekanak Lambidaro dengan keindahan bertaraf internasional. Yang membedakan kota Palembang dengan kota lainnya, yakni jembatan Ampera dengan keindahan Sungai Musinya. Sungai Musi ini merupakan sungai terpanjang di wilayah Sumatera, yakni dengan panjang 750 km yang membelah kota Palembang menjadi dua wilayah, yakni kawasan Ulu dan Ilir. Sungai Musi merupakan sumber kehidupan bagi warga kota Palembang. Untuk itu, pemerintah kota Palembang terus berinovasi dalam mengembalikan fungsi sungai. Salah satunya menyulap Sungai Sekanak Lambidaro yang dulunya terkesan kumuh menjadi destinasi wisata baru warga kota Palembang bertaraf internasional. Setelah resmi dibuka, pengunjung pun tak pernah berhenti datang untuk menikmati keindahannya. Banyak juga pengunjung yang mengabadikan momen di tempat wisata ini, salah satunya Kemal, warga Palembang yang mengungkapkan takjub akan keindahan tempat wisata ini. Kami sebagai warga sangat menyambut baik gitu ya dengan destinasi wisata yang baru, terutamanya kan untuk aliran sungai gitu ya, karena dulu tempatnya nggak terlalu bagus karena kumuh gitu kan, semenjak oleh Pak Wali Kota dicanakan Sekanak Lambidaro,
tempatnya lebih bagus, bisa main kapal. Untuk 2022 ini kita sudah memprogramkan program festival sungai. Nah, salah satunya pertama festival Sungai Senganak dan Bidaro. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, supaya ini menjadi event tahunan, ya intinya kita siap berkolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota dengan Provinsi. Kita berharap mungkin ke depan ini akan diprogramkan, direncanakan lebih baik lagi. Pemerintah Kota Palembang mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga destinasi wisata yang ada agar terjaga kelestariannya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di